para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang baik dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Luna Leandra sebagai host yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dalam acara Mimbar Agama Konghucu hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terimalah salam peneguhan iman dari saya, hanya kebajikan Huang Tian berkenan, Wei Te Tong Tian, Sancai. Tema perbincangan kita pada hari ini yakni peranan agama dan negara dalam menciptakan kedamaian. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan salah satu rohaniwan agama Konghucu di Provinsi Bali. Beliau adalah Wense Santiro. Wetetong Tian Wense. Sancai. Wense, bagaimana kegiatan hari ini atau mungkin akhir-akhir ini dan bagaimana perjalanan Wense pada studio pada hari ini? Puji syukur. Ya, sehat-sehat aja, masih bisa melaksanakan tugas ngayah di kelenteng. Ya. Mungkin bagaimana bisa diceritakan cuaca hari ini dan perjalanannya menuju ke studio hari ini, Wense? Ya, tadi lancar, nggak ada macet, nggak jadi hujan pagi, jam mendung. Jadi syukurlah. Cietencen, Sancai. Baik Wense, karena kita sudah menyebutkan tadi tema perbincangan hari ini, sebelum kita memulai perbincangan kita, saya akan membacakan renungan pada perbincangan kita hari ini. Ayat suci pada mimbar hari ini diambil dari Chongyong, bab 12 ayat 1 dan ayat 3. Nabi bersabda, jalan suci itu tidak jauh dari manusia. Bila orang memaksudkan jalan suci itu ialah hal yang menjauhi manusia itu, bukan jalan suci. Chongyong bab 12 ayat 3, Satya dan Tepasarira itu tidak jauh dari jalan suci. Apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain. Baik Wense, demikian renungan ayat suci yang akan kita bawakan pada mimbar hari ini. Kita sudah bicara dari ayat suci ini mengenai Tepasarira, tapi kita mungkin akan tarik dulu lewat fenomena air-air yang terjadi ini mengenai krisis kemanusiaan dan moral. Jadi ada banyak sekali kejadian seperti korupsi, tawuran, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang mungkin sangat banyak terjadi di lingkup lokal seperti itu, Wense. Menurut Wense, bagaimana Wense memandang dari fenomena hal tersebut? Ya, ternyata dalam perjalanan sejarah manusia ya. Jadi saat ini kita di dunia sedang mengalami krisis moral, krisis kemanusiaan ini. Jadi kita manusia sudah menjauh, yang menyimpang dari hakikat kemanusiaan kita. Mestinya kita dilahirkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, itu fitrahnya kita lahir, hidup, berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Baru kita dilahirkan, sudah kita berhubungan dengan orang lainnya. Ibu, bapak kita di rumah kita berinteraksi. Bapak mama merawat kita. Kemudian kita punya saudara, ya berinteraksi dengan saudara. Kita tumbuh dewasa, kita baru umur PAUD, sudah kita disekolahkan. Itu sudah bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Dewasa sama terus kita hidup bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia lainnya. Tapi ternyata dalam berinteraksi ini terjadi banyak benturan-benturan, gesekan-gesekan. Ya, ini karena ego manusia banyak dipengaruhi oleh ego keserakahan, jahat, dan lain sebagainya, iri dengki. Ya. Nah, seperti sekarang ini terjadi itu di kita. Karena ego keserakahan tadi, mestinya dia sudah cukup kaya, korupsi lagi. Ya habis-habisnya. Di dunia juga di global. Sekarang Amerika Israel dengan perang dengan Iran. Apa sebab perang dia itu? Apakah karena hanya ingin harta kekayaannya Iran, sumber daya alam atau apa? Nah ini dipicu oleh berbagai kepentingan pribadi, ekonomi, politik dan sumber daya itu biasanya dendam ya. Dulunya dia dalam sejarah dia banyak terlibat perang, akhirnya sampai sekarang anak cucu masih bermusuhan perang lagi.
ternyata kita bisa mengambil kesimpulan apakah ini gara-gara mereka tidak beragama. Kan tidak. Orang Amerika dia beragama. Orang Israel dan Iran sama. Iran malah kental agamanya. Amerika juga dia Kristen. Israel Kristen juga. Dari satu sumber itu mestinya. Tapi mereka perang. Kecuali di negara-negara Eropa yang beberapa dia tidak ngaku tidak beragama. Tapi mungkin dia percaya Tuhan. Dan dia mengandalkan norma-norma yang ada. Filosofi. Jadi dia hidup rukun tanpa agama. Tapi dia berdasarkan filosofi. Nah, kalau kita itu berdasarkan agama, di dalam agama sudah diajarkan bagaimana cara hidup rukun dan damai ini. Kalau menurut Konghucu itu kita sejak dilahirkan sudah dibekali dengan 5 moral kebajikan. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, ini landasan kita sehari-hari dalam melakukan kegiatan kita, perbuatan kita, berinteraksi, bersosial. Landasannya 5 moral kebajikan ini. Kalau ini dipegang teguh dan dilaksanakan, aman mestinya. Nggak terjadi perang perselisihan. Saya kira demikian. Baik. Sangat menarik sekali pembahasannya karena kita lahir dengan watak sejati. Iya. Tapi tadi saya sempat mendengar bahwa ada kepentingan seperti itu, Wansa. Saya memandang bahwa kepentingan ini kurang lebih temannya dari watak sejati adalah nafsu. Benar seperti itu. Nah, jadi ketika konflik seringkali dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan nafsu dan ambisi pribadi, bagaimana agama dan negara bisa membagi peran sebagai pengendali sosial dalam mengenakan sifat buruk manusia, mengenai dari fenomena tadi juga? Yaitu kita mesti sadari secara alami juga, selain dibekali dengan 5 sifat-sifat bajik tadi, kita memang ada nafsu-nafsu dalam diri kita. Nafsu misalnya marah, benci, sedih, keinginan kita. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, itu akan cenderung itu manusia itu berbuat menyimpang dari ajaran agamanya. Ya. Nah. Baik, berarti memang ketika kita lahir dengan watak sejati pun dari duniawi ada faktor dari nafsu-nafsu seperti itu yang Wansa. Ya. Baik. Karena kita akan beralih sejenak pada jeda, tetap bersama kami di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Dan kita di sini masih bersama Wansa Santiro dan kami juga tadi sudah membahas mengenai watak sejati, nafsu dan beberapa fenomena penyimpangan moral gitu yang ada dalam masyarakat saat ini. Nah, tadi sudah saya tanyakan mengenai tentang nafsu, tapi mungkin bisa kembali kita bahas mengenai peran dari negara dalam pengendali sosial dan menekan sifat buruk manusia. Mungkin bisa dibagi pemikiran dari Wansa kepada pemirsa? Ya, dalam tema kita judulnya peranan agama dan negara dalam menciptakan kedamaian menurut perspektif Konghucu ya. Jadi agama mestinya nih sangat berperanan dalam kehidupan kita. Karena kita dilahirkan memang kita tidak tahu agama kita apa. Kita dapat ajaran dari orang tua, leluhur kita. Tapi begitu kita mengenal literasi agama ya, ilmu kedalaman sejarah agama. Agama ini mengajarkan kita jelas terstruktur mesti begini-begini. Nah, jadi agama peranannya sangat penting untuk membimbing umat manusia menuju jalan suci itu. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itu dinamai agama menurut Konghucu. Jadi agama apapun, jadi tidak ada dia membimbing menuju kehancuran, pasti membimbing menuju keselamatan, tidak menuju kehancuran. Tapi sayangnya tataran kita masih beragama itu masih berpikir mana boleh mana tidak,
mana baik, mana buruk itu. Dan ritual sering mereka bertengkar, ini tidak boleh, ini tidak. Padahal bukan itu esensinya beragama. Tuntunannya ya ajaran moral tadi, kita beragama. Nah, kalau agama tidak bisa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan, malah akhirnya tidak selamat, tengkar aja, perang aja, itu ada peranan negara di sini. Nah, negara punya masyarakat, punya rakyat, rakyatnya terdiri dari berbagai macam manusia juga, ada yang masih lurus-lurus berbuat baik, tapi ada yang berbuat jahat, korupsi dan lain sebagainya. Negara mesti tegas. Negara menciptakan undang-undang dan peraturan itu mengatur masyarakatnya agar hidup harmonis dan damai. Jadi dalam hal ini aturan perundang-undangan itu harus tegas. Ditegakkan hukum. Jangan hukumnya lemah. Jangan hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, orang bilang. Jadi beda, ada perbedaan, diskriminasi. Jadi harus tegas. Misalnya hukuman untuk korupsi, untuk pemerkosa, kejahatan yang lain harus tegas betul-betul. Jadi ada efek jera. Jadi makanya sekarang kita tunggu apa tuh undang-undang perampasan aset. Kalau itu ada mungkin korupsi bisa dikurangi. Baik, sangat menarik sekali Mas. Jadi pada dasarnya kita terdiri dari beraneka ragam juga, dan beraneka ragam pemikiran antara suku, bangsa, dan agama. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran Mas. Dalam pandangan teologis agama Konghucu, mengapa manusia diciptakan beraneka ragam dari suku, bangsa, dan agama juga? Apakah ada dasar dari pemikiran dari agama Konghucu kenapa manusia itu dilahirkan berbeda-beda mungkin Mas? Ya, kita menyadari bahwa Tuhan adalah segala-segalanya. Ya, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi sebagai prima causa dan causa finalis, ya Tuhan menciptakan. Ini sudah merupakan hukum Tuhan, hukum alam juga, bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sama, berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dalam alam pun tumbuh-tumbuhan, binatang ya tidak ada yang sama, itu berbeda-beda semua. Ini justru untuk mengajarkan kita, menyadari dengan ketulusan bahwa kita ini berbeda, harus bisa menerima perbedaan, dan kita harus hidup dalam perbedaan ini dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Apabila kita mempersalahkan perbedaan ini, tentu akan terjadi masalah. Jadi itu tidak bisa dibantah, disanggah atau dijauhi bahwa itu memang ciptaan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, saya kira demikian. Baik, berarti secara tidak langsung juga ini menerapkan daripada ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, bahwa apa yang diri sendiri tiada inginkan jangan dilakukan kepada orang lain. Maka kita sebagai manusia memang sudah sepatutnya harus saling menghargai ya, meskipun ada perbedaan seperti itu. Ya. Baik, mungkin saya izin lompat tentang ke watak sejati, tadi disinggung sedikit. Jadi dua di antara watak sejati itu adalah cinta kasih dan kebenaran, Wasa. Bagaimana penerapannya agar kita bisa membina hubungan yang harmonis tanpa terjebak prasangka buruk maupun diskriminasi? Ya, itu dasar perbuatan kita harus lima moral kebajikan ini. Di antaranya cinta kasih dan kebenaran. Ya. Jadi semua perbuatan kita harus berlandaskan ini. Dari mana kita belajar? Ini tidak dipelajari, bukan ilmu untuk dipelajari. Ini kita dapat dari Tuhan sebagai kita sebut watak sejati. Kalau Konghucu disebut watak sejati. Kalau biasa kita sebut 5 moral kebajikan itu. Kita mendapatkan ini dari Tuhan dan kita asah, kita latih. Yang pertama tentu saja di rumah. Kita dilahirkan pertama, makanya disebut keluarga, rumah tangga, di mana kita dilahirkan, itu adalah tempat
pertama kita belajar, mendapatkan pelajaran di rumah. Jadi orang tua kita mengajarkan kita dengan norma-norma yang ada. Seperti tadi, walaupun saya sebutkan itu orang tua kita tidak menyebut agamanya apa. Yang penting kamu normanya gini, hidup harus jujur, kerja keras, dan dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Nah ini kita latih dari rumah dengan mulai dari berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua. Dengan berbakti kita harus menyayangi dengan kasih sayang orang tua, dan demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain, baru keluar masyarakat dan negara lingkungan kita. Baik, bagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan yang paling pertama itu datang dari keluarga ya Wansa. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita, namun sayangnya kita akan beralih kembali pada jeda. Tetap bersama kami di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Dan kami di sini masih bersama Wansa Santiro, dan kita tadi sudah membahas atau mengupas juga bahkan tentang watak-watak sejati yang diimplementasikan, dan pendidikan yang paling baik itu datang pertama itu dari rumah ya Wansa. Tapi kita akan beralih mungkin selain wucang atau watak sejati, dalam Konghucu juga mengenal konsep satya dan tepasarira. Jadi seberapa penting sifat tenggang rasa ini dalam menjaga keharmonisan di masyarakat yang majemuk ini? Ya, dalam Konghucu walaupun tidak banyak dibicarakan dengan ketuhanan itu, tapi kita ada konsep dasar yaitu Jung, tengah, satya, di tengah. Jadi kita diwajibkan satya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, titik satya kepada berarti setia dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia menjalankan firman-firman Tuhan. Jadi tidak bisa diuraikan lebih jauh lagi apa itu Tuhan, karena konsep Tuhan di dalam agama Konghucu adalah dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa dia. Nah itu. Jadi sudah selesai. Sekarang untuk kita hidup bersosialisasi, berhubungan dengan manusia lainnya dengan harmonis, bahagia dan damai. Nah ini kata pamungkasnya di sini, su itu. Su tepasa, kalau orang Jawa bisa tepo saliro. Ya. Tepa sarira, tenggang rasa. Tahu menimbang. Jadi kata kuncinya, apa yang diri sendiri tiada inginkan jangan diberikan orang lain. Kalau kita tidak ingin dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Sederhana mestinya kalau kita berpatokan dengan itu. Kalau di Hindu ada Tatuan As. Tatuan Asi. Itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kalau kamu tersakiti, aku juga tersakiti. Makanya pada tahun 1988 itu PBB mendeklarasikan sebuah etika global. Ya kata pemungkasnya, golden rule-nya hampir-hampir sama. Kira-kira bunyinya begini, golden rule-nya PBB itu. Deklarasi etika globalnya. Apa yang tidak aku sukai, tidak akan kulakukan kepada orang lain. Etika globalnya PBB. Jadi inilah kuncinya. Kalau kita bergaul, kita tidak ingin disakiti, jangan nyakitin orang lain. Tidak ingin dirugikan, jangan merugikan. Damai, bahagia, ya itu kira-kira. Baik, berarti tepasarira yang ada dalam agama Konghucu maupun yang ada dalam nasihat-nasihat lama seperti tepasaliro itu juga merupakan nilai-nilai moral yang universal gitu, bahkan ditetapkan seperti itu Wansa. Baik, sangat menarik sekali Wansa. Selanjutnya mungkin akan saya tanyakan mengenai
menjalin hubungan. Ketika kita ingin membuat hubungan harmonis, kita pasti harus menjalin hubungan terlebih dahulu. Jadi bagaimana sebetulnya cara praktis menjalin hubungan yang baik dan harmonis, tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk hidup lainnya dan alam lingkungan sekitar kita, Wanse? Ya, dalam agama Konghucu kita mengenal 3 konsep dasar, yaitu Tien, Ti, Ren. Nah, Tien Tuhan, Ti alam, Ren manusia. Kalau di Hindu itu Trihitakarana, sama itu. Jadi kita menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, menjalin hubungan harmonis dengan alam, dan menjalin harmonis dengan manusia lainnya. Dengan Tuhan ya kita harus bertakwa dan setia menjalankan perintah-perintahnya, firman-firmannya. Dengan alam kita ikut memelihara, menjaga alam ini agar tidak rusak, agar kita mendapatkan sumber kehidupan dari alam ini. Manusia ya tentu saja menjaga hubungan kita dengan baik dan harmonis agar hidup kita damai. Ya. Baik, berarti memang antara ketiga itu saling mempengaruhi juga ya, Mas. Jadi dan nilai-nilai dari setiap moral itu sangat universal, bahkan di agama lain pun, dari Hindu juga ada yang seperti pasti kita. Ada. Baik, mungkin sebagai refleksi akhir di segmen ini, Wense, pesan moral atau ajakan utama apa yang ingin Wense sampaikan agar nilai-nilai kebajikan ini dapat diwujudkan secara nyata demi Indonesia yang damai? Ya, tak ada lain lagi, kembali ke kata pamungkas tadi, Tepa Sariro. Jadi saling menghargai, bisa menimbang rasa. Banyak orang belum sudah mendakwa, memvonis seseorang, kamu jahat, kamu baik, dan lain sebagainya. Jadi harus sebelum kita memvonis atau mengambil kesimpulan, kita harus tahu dulu alasannya apa mereka berbuat. Dengan tahu alasannya baru kita tahu, oh ternyata dia ada alasan yang masuk akal dan bisa terima. Jadi tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau belum kita sudah mendakwa, memvonis, pasti terjadi pertengkaran. Yang orang-orang tidak salah, dibilang salah, dan lain sebagainya. Nah, itu. Baik, Wensa. Terima kasih untuk nasihat dan meluangkan waktu untuk berbagi pada pemirsa hari ini. Dan sayangnya kita sudah di penghujung acara. Mungkin saya izin sedikit simpulkan dari topik perbincangan kita hari ini, Wensa. Kedamaian bukanlah tiadanya perbedaan, melainkan hadirnya kebajikan dalam dada setiap manusia. Ajaran Konghucu mengingatkan bahwa dengan merawat 5 kebajikan serta ditopang oleh hukum negara yang adil tanpa diskriminasi, kita mampu bersikap tegas membatasi ego sendiri, namun senantiasa lembut dan toleran kepada sesama manusia. Baik, Wense, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini, dan semoga para pemirsa yang di rumah juga dapat manfaat yang baik dalam kegiatan kita pada hari ini. Namun dengan berat hati kita harus akhiri mimbar hari ini. Saya Luna Liandra pamit undur diri. Sampai jumpa pada lain kesempatan dalam acara Mimbar Agama Konghucu di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terimalah kembali salam peneguhan iman dari saya, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian, Sancai.